Kadang ini uniknya gini. Ada orang yang melakukan pinjaman online, tapi dia kayak naruh kontak darurat tanpa konfirmasi ke orang itu langsung. Oh iya. Itu berlaku juga. Justru ini akan masuk konkret sekali dengan undang-undang ITE. Biasanya aplikasi pinjol ilegal itu pakai APK. Yang di luar App Store. Di luar App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Quotient TV bersama saya Iqbal dan bersama narasumber Alvin. Oh, Bang Alvin. Alvin Rafael ya. Bang Alvin Rafael bukan Pak Alvin Lim ya. Pak Alvin sedang di luar negeri sedang pengobatan. Oke, saat ini kita akan bahas sesuatu yang memang sering menjadi dikeluhkan masyarakat di lingkungan masyarakat lah gitu. Mungkin sebelum masuk pembahasan ini Bang Alvin bisa minum dulu, tapi minumnya masih kosong ya. Nanti mungkin kalau dari teman-teman yang mau masuk endorsement minuman bisa lah kita ya. Ini belum ada mereknya nih gitu. Oke, lanjut ke pembahasan. Ini Bang, kita di sini mau membahas suatu isu yang sebenarnya nggak happening banget, tapi banyak orang yang merasakan karena ini banyak lah yang terjerat masalah ini, masalah pinjaman online dan teror yang dilakukan oleh debt collector-nya. Oke. Gitu. Menyikapi itu dari sudut pandang hukumnya gimana tuh Bang? Oke, sebelum kita membahas mengenai teror yang dilakukan oleh debt collector pinjol, tentu kita harus mengetahui apa sih etika yang sebenarnya dalam penagihan hutang di awalnya. Iya. Salah satunya adalah pertama, untuk orang yang menagih hutang itu diharuskan memiliki surat kuasa dari si pihak pemberi. Itu yang pertama. Dan kedua, tentunya si pemberi kuasa ini dan juga penerima kuasa ya, dia harus bisa menghubungi secara personal, tidak boleh kayak menyebarkan data pribadi dan sebagainya. Itu tidak diperbolehkan oleh hukum. Dan juga tentu harus sopan, beretika, dan juga harus nyamperinnya itu, debt collector mau nyamperin ke si pihak peminjam ini, itu ke kediamannya. Nggak boleh kalau kayak lagi nongkrong di luar, disamperin ke kantor tuh nggak boleh. Nggak boleh. Karena di sini ada unsur kayak, ini kan privasi sebenarnya. Peminjaman uang privasi. Kalau misalnya ke kantor, tagih gitu segala macam, otomatis orang pada tahu dong. Nah itu bisa masuk dalam melanggar privasi atau perlindungan data pribadi. Itu juga bisa dikenakan seperti itu. Dan juga tentunya untuk perusahaan yang pembiaya, ya, atau kita memberi pinjaman seperti pinjol, itu juga harus memiliki legalitas yang kuat. Kita harus lihat, ini perusahaan ini tuh sebenarnya dia ada nggak sih izinnya? Di bawah OJK atau enggak sih? Walaupun beberapa perusahaan namanya itu tindakan replikasi. Replikasi itu apa? Kayak semacam perusahaan ini sebenarnya nggak terdaftar di OJK, tapi dia pasang logo OJK di situ. Itu namanya replikasi. Dan itu banyak dilakukan. Jadi masyarakat juga harus mengetahui juga. Dan juga tentunya untuk pinjol yang legal, itu ditetapkan bunga fixed rate-nya itu berapa? Kisaran ada 0, berapa saya agak lupa. Cuma tentunya semua pinjol yang terdaftar di OJK tentunya memiliki bunga fixed rate yang sama. Jadi kalau yang ilegal tuh kadang bunganya bisa tinggi banget tuh. Iya, yang ilegal. Kayak utangnya anggaplah 2 juta. Totalnya suruh bayar jadi 1,5. Iya, bisa 50% sendiri dari total utang. Itu kan nggak masuk akal. Itu kan. Sedangkan kalau yang didaftarkan resmi oleh OJK, itu bunganya kita bisa ngomong kecil lah. Kalau nunggaknya nggak panjang. Nah, kalau nunggaknya panjang kan jadi gede juga kan. Tapi at least itu sebenarnya udah diatur, diregulasikan oleh pemerintah sebenarnya begitu. Intinya udah ada SOP-nya sendiri ya, dan kebanyakan yang melakukan hal-hal yang kayak gitu tuh yang ilegal justru ya. Justru yang ilegal. Ini kita ada sedikit artikel mungkin tim operator. Oke, di sini Bang kita tuh ada artikel dari sumber di internet itu, teror debt collector dari perampasan hingga pengancaman gitu. Terus memang banyak loh yang mengalami hal-hal seperti ini, mereka yang akhirnya harus melakukan pinjaman entah itu yang online ataupun offline gitu. Cuma masifnya sekarang ini kan kejadian itu mereka yang minjam di online gitu. Mereka ada didatangin di tempatnya, mereka ya pokoknya diganggu kenyamanannya. Intinya sih kalau menurut saya
tujuannya adalah melakukan kenyamanan biar dia bayar gitu. Itu ya, seperti mengancam. Nah, kemudian kalau sudah sampai terjadi seperti itu, apa langkah hukum yang sebenarnya bisa dilakukan atau pencegahan atau yang bisa dilakukan oleh mereka yang mengalami hal tersebut gitu Bang? Oke. Untuk tindakan, berarti kan kalau ada pengancaman dan juga mungkin mengganggu kenyamanan dan ketenangan ya, itu kan sudah masuk dalam unsur pidana sebenarnya. Nah, untuk melakukan pelaporan seperti itu, pertama adalah kumpulkan bukti dulu. Bukti seperti apa? Kayak kita pegang handphone, lagi ini iseng-isengnya rekam. Kayak taruh di kantong. Begini. Ya kan? Oh, begini segala macam. Biasanya kan kayak ada ngancam-ngancam gitu kan. Nanti sampai ada yang ngancam kayak anaknya nanti diculik. Menyebar data. Terus kadang ada namanya kontak darurat tuh. Terus kayak contohnya waktu pas lagi gak bayar, ditelepon teman-teman satu-satu. Hitungannya. Nah, sebenarnya untuk pinjol ini juga masyarakat harus cerdik juga ya. Karena mereka itu kan mengakses kontak dari WhatsApp kita. Sebenarnya. Oh, berarti sampai situ ya? Sampai situ. Walaupun dari kebijakan WhatsApp harusnya nggak boleh. Seperti itu. Cuman kita nggak tahu gimana cara teknisnya. Bisa sampai kayak, kok bisa sih orang-orang ini tahu gitu loh. Teman-temannya siapa aja, segala macam. Otomatis kalau seperti itu, berarti dia sudah berani, asalkan dia tidak menyebut ya. Kayak biasanya kan kalau saya juga kadang-kadang dihubungi, ada teman saya yang pinjol, terus dia nggak bayar, dia telepon, halo, kenal dengan si ini nggak? Nggak nyebut kalau dia dari mana. Nggak sebut dia dari mana. Tapi dia kayak nanya, halo, kenal dengan saudara ini, segala macam. Cuman melakukan tindakan itu sebenarnya boleh, ya kan? Asalkan tidak menyebut kalau dia punya pinjaman uang. Dia cuma nanya doang, kenal gak? Namanya siapa gitu segala macam. Ya itu kita masih lumrah lah ya. Tapi kalau misalkan dia sebut, halo kami dari PT X misalkan nih, saudara melakukan pinjaman uang segini, kira-kira lokasi di mana segala macam. Itu udah tidak boleh. Udah nggak boleh. Karena secara gak langsung dia itu sudah menyebarkan, kita ngomong, aibnya orang. Ya kan? Karena berdasarkan hukum yang mengatur etika dari penagihan, kita itu harus menghubungi orang yang bersangkutan secara langsung. Tidak boleh melewati siapapun. Walaupun itu nomor kontak darurat yang dicantumkan atau seperti apa? Nah, kadang ini uniknya gini. Ada orang yang melakukan pinjaman online, tapi dia kayak naruh kontak darurat tanpa konfirmasi ke orang itu langsung. Oh iya. Iya kan? Benar. Ya kan, yang penting jatuhnya ya udahlah di ACC. Iya. Gitu ya. Tapi kan ini kan jadi berdampak ke orang-orang yang nggak tahu apa-apa. Hitungannya. Nah, itu juga kadang-kadang masyarakat juga begitu ya, namanya juga mungkin lagi kepepet masalah ekonomi atau finansial. Cuman ya kalau bisa lebih bijak lah kalau misalkan melakukan pinjaman online itu. Dan juga tentunya kalau misalkan kayak langkah hukumnya juga ada jika turis di teror. Pertama adalah dari penyebaran data pribadi. Nah, itu juga harus dilihat karena itu mengacu pada Undang-Undang ITE. Kalau misalkan kayak ada suatu pinjol yang menagih, kayak dia nge-broadcast ke orang-orang bahwa saudara ini telah melakukan pinjaman kepada gini sebesar ini. Itu bisa masuk Undang-Undang ITE sebenarnya. Karena transmisi pesan melalui media elektronik itu sudah bisa masuk. Dan juga ada juga tuh yang pasal 45B Undang-Undang 19 tahun 2016. Nah, di sini tulis nih, jika orang yang tanpa hak mengenai informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti seseorang, itu akan dipidana paling lama 4 tahun dan denda 250 juta rupiah. Berarti ada aturan pidana yang mengatur itu ya? Ada pidananya, karena ini menyangkut pada privasi orang dan nama baik orang. Kalau misalkan kayak orang itu menyebarkan segala macam seperti itu kan pasti ya punya rasa malu yang nggak bisa ditahan. Nah, pihak penyelenggara juga harus bisa memikirkan itu. Etika dalam penagihan itu sebenarnya tidak boleh seperti itu. Nah, ada juga kayak sebenarnya simpelnya gini. Jika nanti ada orang yang kayak diteror dan sebagainya, cukup aja direkam. Jadi kayak contoh ada kata-kata kasar kayak ngatain yang tidak pantas gitu kan, kayak ngomong bajingan dan sebagainya. Itu direkam saja. Itu kan kalau sifat teknis penagihannya dia langsung datang ke rumah.
Kalau mereka yang teror by spam di WA atau seperti apa itu gimana? Maksudnya mereka kan kadang juga suka pakai kata-kata yang ya umpatan lah, itu. Apakah itu juga termasuk hal-hal yang abang sebutin tadi bisa dipidanakan? Justru lebih gampang. Iya, buktinya lebih gampang memang. Lebih gampang dan itu berlaku juga. Justru ini akan masuk konkret sekali dengan undang-undang ITE mengenai ibaratnya kayak menyerang kehormatan dan martabat orang lain. Dengan unsur melakukan perkataan-perkataan seperti itu. Justru itu lebih kuat pembuktiannya. Jadi nggak usah capek-capek rekam, cukup di screenshot, tinggal dicatat nomornya, lapor ke pihak kepolisian. Berarti langkahnya ketika mereka yang amit-amit memang ada di posisi seperti itu dan akhirnya mendapatkan umpatan-umpatan pesan-pesan spam yang tidak mengenakan, itu harusnya dilaporkan saja ke pihak kepolisian gitu ya, Bang? Laporkan saja pada pihak kepolisian. Dan tentunya kalau misalkan umpamanya disamper atau apa, coba lapor dulu ke kelurahan atau RT RW setempat. Jadi masyarakat bisa menotis gitu loh, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kekerasan contohnya. Karena ya kita juga mengerti lah, kadang itu debt collector itu kan memiliki target atau tensinya kadang naik ya. Jadi kalau misalkan dia melakukan kekerasan, ya kan kita pasti ingin menghindari itu kan. Nah maka itu coba kalau misalkan ada mau datang dan sebagainya, koordinasikan dulu keluarga setempat supaya bisa dilerai di awal, supaya tidak ada keributan yang lebih mendalam. Sebenarnya seperti itu. Ya jadi intinya kalau ada yang penagih seperti itu yang WA ya sebenarnya nggak usah dibalas ya, jadi langsung aja di screenshot dan buatlah laporan karena memang ada hukum yang melindungi mereka gitu ya. Ya sebenarnya dibales sih. Iya. Kayak kita bahasnya sopan lah. Cuma kan ya gitu, pasti kan orang kepancing lah kalau misalkan tiba-tiba di chat, gini lo bayar hutang segala macam. Wajar dong kalau sebagai manusia sebel atau naik emosinya gitu. Naik tensi, iya. Lanjut ke pembahasannya berarti mungkin sebagai konklusi juga sebenarnya apa yang langkah konkret dan harapan abang untuk kedepannya utamanya bagi pemerintah dalam hadir demi bisa mengurai menyelesaikan permasalahan ini gitu, karena memang pasti banyak orang yang merasa ya terganggu kehidupannya karena permasalahan ini gitu, karena teror yang dilakukan, stres segala macam sampai akhirnya bunuh diri segala macam. Itu gimana bang? Oke. Kalau misalkan untuk langkah pemerintah yang dapat digunakan untuk mencegah hal itu semua ya, kita ngomongnya adalah berikanlah aturan mengenai perlindungan konsumen untuk nasabah pinjol. Nah sebenarnya yang emang sih saya tahu beberapa orang pinjam uang mungkin karena masalah ekonomi akhirnya nggak bisa bayar dan sebagainya. Tapi kalau kayak gitu ya saya sarankan adalah walaupun dia nggak bisa bayar full, setidaknya coba bayarlah sebisa mungkin. Tunjukkanlah itikat baik untuk melunasi. Jangan kalau minjamnya ibaratnya 10 juta kabur aja nggak bayar. Ya itikat baik, bilang, Bu, saya Pak atau Bu, saya baru punya uang segini. Nah, coba saya bayar dulu 300.000 atau berapa gitu. Terus saya cicil dan sebagainya. Kalau bisa bunganya jangan ditambahin dan sebagainya. Pasti kan kalau ada komunikasi semuanya akan berjalan dengan baik. Nah biasanya orang yang kayak ribut sampai samperin dan sebagainya itu yang nggak bayar sama sekali. Udah ditagih kabur aja. Itu kan namanya kan kita mau ada sebab dan akibat. Nah cuma kalau misalkan emang tahu oh ini kondisi saya gini, ngomong aja apa ada ya. Oh itu bisa bang? Bisa, komunikasikan. Biasanya kadang-kadang lucunya tuh kalau pinjol ya, teman saya di pengawal zaman kuliah ada di chat sama pinjol, ya nominal 2 juta, lalu bunganya 1 juta, terus gak boleh chat lagi, nggak usah 1 juta deh, 500.000 aja. Labil dia. Labil ya. Ada yang kayak begitu. Maksudnya, loh kok ini gak diminta turun sendiri gitu kan jatuhnya. Dan rata-rata juga hati-hati masyarakat kalau misalkan mendownload pinjol itu kan ada yang di App Store dan juga ada yang di non App Store ya. Terutama yang pakai Android nih. Biasanya aplikasi pinjol ilegal itu pakai APK. Yang di luar App Store. Di luar App Store. Kadang mereka download dari web nih, ada iklan muncul, kita klik kan webnya, tok dibuka, wah ada link nih, toknya unduh, soalnya APK. Nah kadang itu mereka yang kayak begitu. Sedangkan rata-rata untuk pinjol yang di App Store, kita ngomong mostly ya. Mostly. Ya, mostly. Berarti ada chance kalau itu juga sama.
Sebenarnya lebih kecil chance-nya. Kalau udah di App Store dia lebih kecil sebenarnya. Kayak di Play Store atau di App Store itu sebenarnya dia harusnya udah terdaftar di OJK. Iya. Walaupun kita nggak bisa tahu ya 100% ya. Walaupun mereka bisa jadi hanya mencatut, ada kemungkinan itu juga loh. Iya, tindakan replikasi itu. Yang tadi jelaskan sebelumnya. Ya dia aslinya nggak terdaftar, tapi ada logo OJK-nya. Oh iya. Nah itu banyak sekali yang seperti itu. Cuman ya sekarang kalau nggak salah tuh udah berkurang banyak lah. Ya udah. Sudah berkurang banyak. Kalau nggak salah terakhir itu di tahun 2019 atau ya 19-18 ya. 18-19 itu banyak sekali yang ilegal. Dan berarti zaman dulu COVID ya trennya. Iya, zaman COVID 18, 19, 20 tuh. Meledaknya tahun 2020. Iya. Karena kan COVID kan ada dampak dari PHK massal dan sebagainya. Orang butuh uang buat menyambung hidup. Mau nggak mau yang instan ya pinjol. Iya benar. Itu kan ya. Nah terus karena kondisi nggak kerja dan sebagainya, akhirnya masyarakat pinjam lagi, jadinya apa? Gali tutup lubang. Iya. Itu bengkak lah sudahan ya. Jadi bengkak. Dan tentunya yang bunuh diri juga banyak sekali, hitungannya karena diteror dan sebagainya. Ya, kalau saran saya sih masyarakat lebih bijak lah. Lebih bijak ya, dalam meminjam dan segala macamnya. Tapi gini Bang, terakhir pertanyaan saya nih. Ketika memang sebenarnya mereka tuh udah itikat baik nih sebagai peminjam. Tapi kondisi keuangannya itu tidak memungkinkan untuk mereka bayar sekaligus atau beberapa tagihan yang sudah memang gagal bayar gitu istilahnya. Itu bisa nggak mereka minta keringanan atau paling nggak bayar pokok pinjamannya saja gitu? Bisa. Beberapa pinjol itu membuka ruang untuk melakukan itu. Yang penting kembali lagi itikat baiknya untuk melunasi. Kayak contoh nih, pinjamnya 5 juta, totalnya bunganya 2 juta nih. Udahlah pokoknya dulu bayarin, nanti yang 2 jutanya nyusul pelan-pelan. Tapi asas dasar kesepakatan dulu itu tadi. Kesepakatan dulu. Iya, kesepakatan dulu. Atau mungkin kayak contoh nih, masyarakat kayak contohnya di komunikasi, kayak janjian nih, oke kita ketemu dah buat kita melakukan restruktur atau penyelesaian secara kekeluargaan. Ya kalau misalkan dari pihak pinjolnya sudah mengizinkan, ya tunjukkanlah niatan baik itu untuk datang. Jangan udah janji, bakal ini gini-gini datang nih segala macam, ngilang aja. Ya kan? Tahu ujung-ujungnya udah dijemput paksa lagi kayak kemarin. Seperti itu bisa dilakukan. Oke. Tapi abang ada closing statement mungkin untuk teman-teman yang sedang ada di permasalahan yang masalah pinjol ini? Ada. Ya, abang silakan. Ya, kalau saran saya bagi masyarakat yang lagi terjerat utang pinjol dan sebagainya, kalau emang tidak mampu bayar atau apa, cobalah komunikasikan dengan baik, jangan kabur. Ya, karena kalau misalkan kita punya etiket baik untuk membayar, ya pasti orang itu kan akan mau menyelesaikan secara kekeluargaan. Walaupun nggak semua kita ngomong ya, tapi setidaknya kita sudah menunjukkan etiket baik gitu loh, nyatanya. Dan kita komunikasi dengan baik. Kalau ada debt collector datang dan sebagainya, itu jangan kayak langsung dia marah, kita balas marah lagi, jangan. Kita ngomong, Pak, sabar dulu Pak. Mari kita masuk, kita ngobrol dulu. Nah kalau udah kayak begitu kan jadinya kan lebih lebih cair lah suasananya gitu, jadi lebih ini baru ngomongin baik-baik gitu kan. Jadi kadang kan manusia itu, saya tahu sih yang marah itu kan karena dari chatnya awalnya nih, dasar lu gini segala macam. Terus pas nyampe ini emosi udah terpendam nih dalam sini nih. Terus tau-taunya datanglah tuh debt kolektornya. Jadinya berantem di situ. Jatuhnya. Kalau misalkan ada orang yang ngancam gitu-gitu, bahasanya dengan sopan aja nggak apa-apa. Karena kalau misalkan kayak kita bahas dengan kata-kata kasar lagi, ya itu kan jadi sama-sama salah. Ya kan? Kalau kita dijahatin ya udah kita bahasa baik aja udah selesai. Intinya tetap ada etiket baik untuk menyelesaikan masalah. Ya, yang penting jangan terbawa emosi, santai aja, selesaikan semuanya dengan kepala dingin udah, itu aja. Ya. Mungkin itu teman-teman dari obrolan hari ini, konklusinya adalah ketika emang sedang ada permasalahan seperti itu bisa dihadapi dengan kepala dingin dan ya semua penting ada etiket baik untuk menyelesaikan. Karena sebenarnya itu ada hukum yang mengatur mengenai hal tersebut. Tapi apabila teman-teman semua perlu pendampingan mengenai permasalahan hukumnya, bisa melalui LQ Indonesia Law Firm, bisa menghubungi hotline yang tersedia di tiap cabangnya. Mungkin sekian dari kita berdua. Salam dari saya, Abang. Bang Alvin Rafael. Salam cerdas hukum.